Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan analisis ROI dan profitabilitas. Sebelum masuk ke presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Yola Finita. Yang kedua, Felinda Sari. Yang ketiga, ada Welani. Dan yang keempat, ada Widya Franiza. Nah, di sini kami melakukan analisis ROI dan profitabilitas pada PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading. Nah, sebelum masuk ke pembahasan interpretasi dari analisis ROI dan profitabilitas pada perusahaan ULTJ ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu analisis ROI dan analisis profitabilitas. Nah, rasio keuangan adalah alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menilai keefektifan kinerja perusahaan dalam satu periode. Rasio keuangan juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan selanjutnya. Nah, pada dasarnya, rasio keuangan terdiri dari 4 bagian, yaitu rasio keuangan likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas analisis ROI dan analisis profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Jenis-jenis profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya, rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan, biasanya dinilai oleh investor dan kreditor atau bank untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar hutang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Nah, efektivitas dan efisiensi manajemen dapat kita lihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan. Jika semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Rasio-rasio profitabilitas merupakan informasi yang penting daripada rasio periode sebelumnya dan rasio pencapaian pesaing. Nah, selanjutnya di sini penjelasan mengenai ROI. ROI merupakan rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang diinvestasikan. Ini berarti ROI yang bernilai positif menunjukkan keuntungan, sedangkan jika bernilai negatif itu menunjukkan kerugian. Nah, rasio ROI sendiri biasanya diukur dalam bentuk persentase. Di sini, ROI berperan penting untuk memberikan informasi mengenai ukuran keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi, sehingga segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Nah, selain dapat memberikan informasi tentang profitabilitas, ROI juga dapat mengukur efisiensi
penggunaan modal kerja, produksi, hingga penjualan dalam perusahaan. Analisis tingkat pengembalian ini akan memudahkan kita dalam memahami kelemahan atau kekuatan perusahaan dibanding perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sejenis. Nah, selanjutnya untuk materi tentang selanjutnya penjelasan mengenai analisis ROI pada perusahaan ULTJ ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Welani. Analisis ROI yaitu ROA dan ROE. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu ROI. ROI itu singkatan dari Return of Investment, adalah rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang diinvestasikan. Nah, ini artinya ROI yang bernilai positif menunjukkan keuntungan, sedangkan jika bernilai negatif menunjukkan kerugian. Nah, rasio ROI ini biasanya diukur dalam bentuk persentase. Nah, di tabel ini dapat kita lihat hasil dari hitungan ROA dari tahun-tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. 2016 ini terdapat 8%, naik di tahun 2017 sekitar 15% dan turun lagi di tahun 2018 sekitar 13% dan mengalami kenaikan lagi sebesar 18%. Nah, di sini ada grafiknya yang mengenai ROA. Nah, selanjutnya ada tabel analisis Return of Invested Capital atau ROI. Di tahun 2016 ini, hitungan dari ROI-nya itu sebesar 10% dan 2017 mengalami kenaikan sebesar 18%. Nah, di tahun 2018 ini kembali mengalami penurunan sebesar 16% dan di tahun 2019 naik lagi menjadi 21%. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang angka-angka yang ada di tabel dan yang di diagram tadi. Nah, di sini saya mulai dengan analisis ROA. Nah, di mana rasio keberhasilan manajemen dalam menggunakan atau mengelola asetnya itu untuk menghasilkan laba pada PT Ultra Jaya Mill dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan ataupun penurunan yang tidak signifikan. Nah, dapat dilihat di tahun 2016 itu sebesar 8% tadi. Nah, di tahun 2017 naik lagi menjadi 15%. Selain itu, dari tahun 2017 dan 2018, ROA mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Nah, di tahun 2017 tadi, dapat dilihat di tabelnya, ROA naik menjadi 15%. Nah, di tahun 2018 turun kembali menjadi 13%, sehingga pada tahun 2019, naik lagi menjadi 18%. Nah, naiknya itu sekitar 5% lah. Nah, dari angka ROA dari tahun 2016 sampai 2019 ini menunjukkan bahwa di tahun 2016 itu kemampuan perusahaan menghasilkan laba setelah pajak dari aset yang ada dari aset yang telah digunakan itu yaitu sebesar 8%. Sehingga menghasilkan laba kembali di tahun 2017 itu sebesar 15%. Namun sayangnya di tahun 2018 ini kemampuan perusahaan itu mengalami penurunan dalam menghasilkan laba, sehingga laba yang dihasilkan di tahun 2018 ini kembali turun dari yang 15% tadi menjadi 13%. Jadi turunnya itu 2%. Nah, di tahun berikutnya
di tahun 2019 ini perusahaan terus melakukan kinerjanya dengan berusaha menghasilkan laba, itu tuh kembali lagi mengalami kenaikan setelah pajak. Maka laba yang dihasilkan itu setelah dari aset yang digunakan dari tahun berikutnya menjadi 18, jadi mengalami kenaikan sekitar 5% dari 13% ke 18%. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis tentang ROA. Nah, di sini rasio keberhasilan manajemen dalam menggunakan atau mengelola asetnya untuk menghasilkan laba maaf ya. Nah, di sini mohon maaf, saya akan menjelaskan tentang ROE-nya lagi. Yang tadi itu saya sudah menjelaskan tentang ROI. Iya. Nah, di mana ROE ini adalah rasio presentasi laba yang diperoleh dari PT Ultra Jaya Mill ini dari investasi yang dilakukan dari tahun 2016 sampai 2019 juga mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Nah, dari grafik atau tabel yang sudah saya tayangkan tadi, yang ini, bahwa dapat dilihat dari tahun 2016-nya sekitar 10%. Nah, dan mengalami kenaikan di tahun 2017 sekitar 18% dan mengalami penurunan lagi sekitar 16%, dan 2019 naik lagi menjadi 21%. Nah, angka dari ROE ini dari tahun 2016 ke 19 menunjukkan bahwa di tahun 2016 tadi laba setelah aset yang diperoleh dari ekuitas yang ada di dalam perusahaan sebesar 10%. Nah, di tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 18%. Nah, di tahun 2018 laba setelah pajak diperoleh dari ekuitas mengalami penurunan kembali sebesar 16%. Nah, di tahun berikutnya kan 18%. Nah, di sini mengalami penurunan lagi 16%. Jadi penurunannya itu sekitar 2%. Di tahun selanjutnya atau di tahun 2019, laba setelah pajak itu mengalami kenaikan kembali dari 16% menjadi 21%. Di sini dapat kita ketahui bahwa di tahun 2016-2017 manajemen sudah mampu menggunakan atau mengelola ekuitas yang ada di dalam perusahaan dengan cukup baik. Di tahun 2018 tampaknya pengelolaannya kurang efektif sehingga mengalami penurunan laba yang dari 18% menjadi 16% tadi. Sehingga laba yang dihasilkan dari perusahaan itu mengalami penurunan. Namun di tahun berikutnya atau tahun 2019 manajemen mampu kembali menaikkan laba setelah pajak yang diperoleh dari ekuitas itu sebesar 21%. Nah, kondisi perusahaan, risiko dan prospek yang tergambar pada angka rasio tadi dari analisis ROI yang dilakukan dapat dikatakan bahwa tingkat pengembalian investasi yang dilihat dari sisi ROA dan ROE masih rendah karena kemampuan perusahaan dalam memperoleh ROI tersebut masih rendah karena kenaikannya ROA dan ROE tidak signifikan dan juga masih mengalami penurunan pada tahun 2018 walaupun tidak signifikan. Nah, kesimpulannya dari analisis ROI yang dilakukan dapat dikatakan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh PT Ultra Jaya Mill itu masih rendah karena ROA dan ROE mengalami kenaikan yang tidak signifikan dan juga mengalami penurunan pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019.
Nah, selanjutnya setelah kita membahas analisis dari ROA dan ROE tadi, selanjutnya kita masuk ke analisis kinerja operasi atau operating performance. Nah, pada analisis kinerja operasi dan operating performance ini, kita menggunakan dua pendekatan pada analisis perhitungannya. Yang pertama, pendekatan laba. Yang kedua, pendekatan beban. Nah, pada pendekatan laba ini kita akan menghitung gross profit margin persentasenya, operating profit margin, pre-tax profit margin, dan net profit margin. Selanjutnya pada pendekatan beban, kita akan menjelaskan persentase COGS atau harga pokok penjualan, lalu beban penjualan, beban administrasi penjualan, other operating income expense, beban keuangan, dan yang terakhir income tax expense persentase. Nah, langsung saja kita masuk ke analisis pertama. Nah, analisis pertama kini kita akan membahas margin laba kotor atau gross profit margin. Nah, terlihat pada tabel di sini, bahwasanya di sini ada dua akun yang kita gunakan sebagai patokan untuk melakukan analisis. Yang pertama gross profit margin persentase, lalu COGS atau harga pokok penjualan. Data yang kita gunakan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dari PT Ultra Jaya Merk Industri. Nah, ini grafiknya. Grafik dari gross profit margin persentase. Nah, untuk analisis yang bisa kita temukan, sebelumnya gross profit margin ini merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, yang mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Semakin besar gross profit margin tadi, maka semakin baik pula keadaan operasi dari perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan tadi. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin, semakin kurang baik pula operasi dari perusahaan. Nah, berdasarkan tabel dan grafik dari gross profit margin tadi, dapat kita lihat bahwasannya laba kotor atau gross profit margin dari PT Ultra Jaya ini memiliki kenaikan yang teratur setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2015 bisa kita lihat gross profit margin pada tahun 2015 berada pada persentase 31%, lalu naik terus-menerus dan sehingga pada tahun 2019 menjadi 38%. Nah, namun dari kenaikan tersebut terdapat pada tahun 2018 mengalami penurunan sedikit menjadi 36% yang semulanya dari tahun 2017 sebesar 37%. Nah, ini gross profit margin kita gunakan lambang warna pink. Pada tahun 2018 ini sebesar 36% dari yang sebelumnya 37%. Seperti perhitungan analisis sebelumnya, memang pada tahun 2018 ini PT Ultra Jaya mulai dari penjualan dan beberapa akun lainnya mengalami penurunan, karena penjualan di sini mengalami penurunan. Nah, selanjutnya dari beberapa angka-angka tadi dapat kita lihat operasi perusahaan ini berjalan dengan baik. Mengapa? Dikarenakan tiap tahunnya gross profit margin mengalami kenaikan, sedangkan harga pokok penjualan atau COGS-nya terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Dari 69% tadi pada tahun 2015 menjadi 62% pada tahun 2019. Nah, bisa kita lihat pada grafiknya ini. Pada tahun 2015, COGS-nya berada pada kisaran 69% persentase perbandingannya. Lalu pada tahun 2019 menjadi 62%. Harga pokok penjualannya menurun. Dengan harga pokok penjualan yang lebih rendah atau menurun, maka jika dibandingkan dengan COGS, sehingga akan menimbulkan gross profit margin yang tinggi. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya kedua operasi perusahaan ini cukup baik, tapi sebenarnya kedepannya gross profit margin ini bisa ditingkatkan lagi apabila perusahaan dapat menekan lagi harga pokok penjualan tadi.
Jika harga pokok penjualan lebih rendah dibandingkan dengan penjualan, persentasenya, maka operating atau operasi dari perusahaan akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas margin dari laba operasi, operating profit margin. Pada operating profit margin ini ada 4 akun yang kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis, yaitu gross profit margin persentase, beban penjualan, beban administrasi dan umum, lalu terakhir margin dari laba operasinya, persentasenya. Nah, ini grafiknya. Untuk analisisnya, sebelumnya margin laba operasi ini merupakan rasio yang mencerminkan efisiensi dari perusahaan, sehingga rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik, karena berarti bahwa setiap rupiah dari penjualan tadi yang terserap dalam biaya juga tinggi. Penjualannya tinggi, biayanya juga tinggi, berarti kan menunjukkan keadaan yang kurang baik. Nah, semakin besar perubahan dari operating profit margin menunjukkan semakin besar fluktuasi kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba operasi. Dari tabel dan grafik dari operating profit margin tadi dapat kita lihat, pada tahun 2015, operating profit margin mengalami kenaikan yang lumayan tinggi seperti pada tahun 2015, sebesar 13% menjadi 16% pada tahun 2016, naik 3%, bisa kita lihat ya. Nih, operating profit margin yang warna pink. Pada tahun 2015, operating profit margin kita berada di jumlah 13%. Lalu naik 3% menjadi 16%. Naik kembali ini kalau nggak salah lalu pada tahun 2017 naik menjadi 20%. Nah, baru pada tahun 2018 mengalami penurunan yang lumayan sebesar 4%. Dan yang terakhir pada 2019 kembali normal lagi, kita mengalami kenaikan pada kisaran 20%. Nah, dari gambaran dan tabel grafik tadi dapat kita ketahui bahwasanya perubahan operating margin semakin besar. Hal ini juga menunjukkan semakin besar pula fluktuasi kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba operasi. Di sini keadaan berjalan dengan baik dikarenakan tiap tahun laba kotor naik, tetapi pada biaya yang dikeluarkan berada pada angka yang sama tiap tahunnya. Misalnya seperti ini ya, saya jelaskan. Laba kotor tiap tahun naik dari tahun 2015 sampai sebesar 31%. Lalu sampai pada tahun 2019 naik menjadi 38%. Dengan laba kotor yang naik, jika kita melihat kemungkinan mungkin beban umum atau beban penjualannya akan mengikuti naik juga dengan tahun 2019, tapi tidak. Beban penjualan dan beban umumnya berada pada kisaran rentang 14 sampai 16% untuk beban penjualan. Ini bisa kita lihat pada 2015 persentasenya 15%, 2016 15%, 2017 14%, turun malah, 2018 naik sedikit 16%, lalu pada 2019 turun menjadi 15%. Sedangkan laba kotornya itu naik tiap tahunnya. Ini kan bisa kita baca ya, kalau kita baca itu perbandingannya tuh beban penjualan ini merupakan 15% dari gross profit margin. Nah, jika gross profit marginnya terus bertambah, laju pendapatan dan penjualannya sehingga laba kotornya bertambah terus, tetapi beban dari penjualan, beban dari umumnya tidak naik, maka operasi dari perusahaan tersebut lumayan bagus terlihat. Nah, di sini keadaan berjalan dengan baik karena tiap tahun laba kotor naik, tetapi pada biaya yang dikeluarkan berada pada angka yang sama tiap tahunnya, tidak mengalami kenaikan. Nah, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas margin laba sebelum pajak, pre-tax profit margin. Nah, untuk pre-tax profit margin ini ada 5 akun. Ada 5 akun yang kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis. Yang pertama operating profit margin,
other income, finance expense, atau pre-tax profit margin. Nah, dari data yang kita gunakan 2015 sampai 2019, ini persentasenya dan ini grafiknya. Nah, untuk margin laba sebelum pajak ini, pre-tax profit margin ini dihitung sebagai laba sebelum pajak dibagi dengan pendapatan. Rasio ini memberitahu kita berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan dari bisnisnya. Semakin tinggi rasionya, semakin besar margin keuntungan perusahaan. Nah, untuk istilah dalam bahasa Inggrisnya bisa pre-tax margin, pre-tax profit margin, income before tax margin, atau EBT margin. Penghasilan dari sebelum pajak ini, tetapi setelah bunga atau laba sebelum pajak adalah angka yang kita lihat tepat di atas sebelum pajak penghasilan. Jumlahnya adalah jumlah dari laba operasional ditambah pendapatan non-operasional dikurangi biaya non-operasional. Rasio margin yang lebih tinggi lebih disukai karena menunjukkan perusahaan menghasilkan lebih banyak keuntungan dari bisnisnya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan profitabilitas atau kinerja yang lebih buruk dan berarti perusahaan lebih bergantung pada lingkungan pajak yang rendah untuk memastikan keuntungan. Berdasarkan tabel dan grafik dari pre-tax profit margin, dapat kita lihat bahwa pre-tax profit margin dari PT Ultra Jaya ini mengalami kenaikan tiap tahunnya, yang mana pajak yang dikenakan tidak terlalu besar dari 14% pada tahun 2015 menjadi 22% di tahun 2019. Ini dapat kita lihat. Laba sebelum pajak kita, pre-tax profit margin sebesar 14%, laba operasinya 13%. Untuk pendapatan keuangan kita terus bertambah 1%, 2% terakhir. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya pajak di sini tidak terlalu tinggi, tetapi tidak terlalu rendah pula. Berarti perusahaan tidak terlalu bergantung pada lingkungan pajak yang rendah, tetapi bergantung juga pada pendapatan keuangan yang ada dan biaya keuangan yang dapat kita kecilkan, dapat kita tutup, dapat kita turunkan gitu. Nah, yang terakhir, margin laba bersih atau net profit margin. Margin laba bersih ini dapat kita ketahui dari pre-tax profit margin, laba sebelum pajak tadi, dikurang beban pajak atau penghasilan neto. Nah, mendapatlah laba tahun berjalannya. Kalau kita lihat tadi kan, bahwasanya perusahaan ini tidak terlalu bergantung pada lingkungan pajak. Dapat kita lihat, pajak tiap tahunnya bertambah, beriringan dengan laba sebelum pajak yang juga bertambah. Tetapi pendapatan keuangan juga terus bertambah, walaupun normal tetapi tidak mengalami kenaikan signifikan gitu. Ini dapat kita lihat persentase income tax-nya 3%, 4%, 6% pada tahun 2017, dan yang terakhir pada 2019 sedikit penurunan menjadi 5%. Nah, untuk net profit margin itu tuh seperti dikurang gitu. 14% dikurangi 3%, jadinya 11, angka sepertinya. 17% dikurang 4%, jadinya 13%. Pada tahun 2017, 21% dikurang 6% menjadi 15%. Terus seterusnya seperti itu. Berikut alat bahannya. Berikut pre-tax profit margin kita di sini, laba sebelum pajak kita. Lalu setelah pajak tadi, net profit margin kita menjadi angka 11%. Jadi 10% itu salah ya. Lalu 2016 menjadi 14 ya tadi. 13, lalu 15, 13, dan terakhir 17 lagi. Naik. Ini kenaikan. Sama ya. Naik juga. Turun juga. Dia teratur. Nah, margin dari laba bersih ini merupakan rasio yang mencerminkan kesehatan perusahaan yang lebih akurat dibandingkan gross profit margin. Kenapa? Dikarenakan jika pendapatan tinggi dan beban juga sama tingginya, hasilnya akan rendah untuk laba bersih kita. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik pula operasi dari suatu perusahaan. Berdasarkan tabel dan grafik tadi yang kita lihat, net profit margin kita mengalami kenaikan juga tiap tahunnya.
Seperti yang kita ketahui, jika pendapatan tinggi dengan dana tinggi, net profit marginnya akan rendah. Namun pada kasus ini, dari tahun 2015 sampai 2019, pre-tax profit margin lebih besar dibandingkan dengan income tax, sehingga net profit marginnya menjadi tinggi. Terlihat pada tahun 2015, net profit margin sebesar 10%, menjadi 17% pada tahun 2019. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis pemanfaatan aset. Nah, berikut adalah apa aja sih yang akan dibahas di dalam analisis perputaran aset ini. Langsung saja, yaitu yang pertama adalah perputaran kas. Nah, dapat kita lihat bahwa pada PT Ultra Jaya Mil ini perputaran kas pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,94, 2017 2,68, 2018 3,07, dan 2019 3,58. Nah, perputaran kas dari tahun 2016 ke 2019 ini mengalami peningkatan setiap tahun. Kemudian kas dipegang rata-rata 100,50 hari pada tahun 2019. Nah, perputaran kas ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, juga dapat dilihat dari grafik dari perputaran kas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PT Ultra Jaya Mil ini mampu mengelola kasnya dengan baik sehingga dapat menghasilkan penjualan yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan perputaran kas yang meningkat setiap tahunnya, berarti kas dapat dipergunakan kembali untuk membiayai kegiatan operasional sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kas pada PT Ultra Jaya Mil ini semakin efisien setiap tahunnya. Kemudian kita lihat lagi pada perputaran piutang usaha. Nah, pada piutang usaha, perputaran piutang usaha 2016 yaitu sebesar 505, 2017 10,09, 2018 10,57, dan 2019 10,91. Nah, perputaran piutang usaha pada PT Ultra Jaya Mil ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian hal ini ini adalah grafik dari perputaran piutang usaha pada PT Ultra Jaya Mil. Nah, dengan grafik ini dapat kita simpulkan bahwa semakin cepat perputaran piutang usaha di dalam suatu perusahaan, maka periode penagihannya pun semakin berkurang. Nah, untuk 2019 piutang beredar hanya 35,37 hari. Nah, dengan perputaran piutang yang semakin meningkat setiap tahunnya, dapat menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu mengelola piutangnya dengan baik, sehingga piutang perusahaan tersebut tidak terlalu besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ataupun pengendalian piutang usaha pada PT Ultra Jaya Mil ini cukup efektif setiap tahunnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait dengan analisis pemanfaatan aset. Analisis pemanfaatan aset selanjutnya terkait dengan perputaran modal kerja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa perputaran modal kerja pada pada perusahaan ULTJ ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, dapat dilihat pada perputaran
modal kerja tahun 2016 ini menunjukkan angka sebesar 1,20 kali dan terus 1,20 kali dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 perputaran modal kerja ini meningkat sebesar 2,48 kali. Nah, dengan meningkatnya perputaran modal kerja ini, berarti perusahaan dapat memaksimalkan modal kerja untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Nah, di sini mari kita lihat apakah penjualan pada ULTJ ini juga meningkat setiap tahunnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa penjualan pada ULTJ ini meningkat pada tahun penjualan pada perusahaan ULTJ ini terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Nah, dengan terjadinya peningkatan penjualan tentunya juga akan meningkatkan pendapatan pada perusahaan. Nah, selanjutnya analisis pemanfaatan aset terkait dengan total aset. Di sini dapat kita lihat bahwa perputaran total aset pada perusahaan ULTJ ini mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak signifikan, tetapi perputaran total aset perusahaan ULTJ ini cukup stabil. Nah, dapat kita lihat pada tahun 2016 perputaran total aset pada perusahaan ULTJ ini sebesar 0,59 kali dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar 1,03 kali. Nah, peningkatan perputaran modal kerja ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam pengelolaan asetnya. Karena jika perputaran total aset meningkat, berarti potensi penjualan juga semakin tinggi dan pendapatan penjualan atau aset juga akan meningkat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum menutup presentasi dari kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memberikan sedikit kesimpulan. Nah, dari penjelasan rekan-rekan saya tadi dapat dilihat bahwa mulai dari analisis ROI, analisis kinerja operasi, serta analisis pemanfaatan aset terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan ini menunjukkan menunjukkan kondisi di mana perusahaan mendapatkan keuntungan setiap tahunnya. Nah, saran atau rekomendasi dari kami terkait dengan analisis yang telah kami lakukan, perusahaan tetap mempertahankan analisis, tetap mempertahankan rasio keuangannya, atau kalau bisa rasio keuangan dari perusahaan ULTJ ini dapat meningkat. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.